Kasus penembakan misterius yang menyasar kediaman Nur Fatwah, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, di Desa Kedunguni Timur, Kabupaten Pekalongan, Sabtu 14 Februari 2026 malam, terus diselidiki pihak kepolisian. Pelaku yang beraksi seorang diri menggunakan sepeda motor metik dan masker, hingga kini masih dalam pengejaran intensif. Peristiwa bermula saat suami Nur Fatwah, Ahmad Muzahim alias Boim 55 tahun, sedang menjamu tamu di aula tengah rumahnya. Tiba-tiba, seorang pengendara motor masuk ke halaman, memutar balik kendaraan, dan melepaskan tembakan yang mengeluarkan suara ledakan serta percikan api ke arah kerumunan sebelum melarikan diri. Meski tembakan tersebut sempat mengarah tepat ke arah Boim dan saksi di lokasi, peluru meleset dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka fisik. Polisi yang segera tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP dan berhasil menemukan sebuah proyektil berbahan timah sebagai barang bukti utama. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf menyatakan bahwa proyektil tersebut kini tengah diperiksa oleh bidang laboratorium forensik Polda Jateng. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan pelaku yang hingga kini belum dapat dipastikan kategorinya. Ya, hingga saat ini tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sementara memang dari hasil rekaman CCTV untuk pelaku memang masih kami pantau masih 1 orang pelaku, namun tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya yang ikut bekerja sama, namun tetap kami memastikan bahwa jalannya proses penyelidikan secara profesional dan transparan. Berdasarkan analisis rekaman CCTV, polisi menduga pelaku telah memetakan situasi rumah korban sebelum beraksi. Tembakan dilepaskan ke arah dak atas teras, lalu proyektilnya memantul ke bawah ke arah posisi duduk Boim. Polisi kini tengah menyisir rekaman CCTV di titik-titik pelarian pelaku untuk mencari petunjuk tambahan. Terkait motif, Boim mencurigai adanya kaitan antara teror ini dengan aktivitas pendampingan hukum yang ia lakukan untuk seorang pedagang martabak korban salah tangkap dan penganiayaan. Kasus yang ia kawal hingga ke Polda Jateng tersebut baru menetapkan 1 orang tersangka yang memicu dugaan adanya dendam dari pihak lain. Hingga Senin 16 Februari 2026, penyidik telah memeriksa 9 orang saksi untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain yang bekerja sama dengan eksekutor di lapangan. Polisi menegaskan akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan guna mengungkap aktor di balik teror tersebut. Guna meredam keresahan warga dan memberikan perlindungan kepada keluarga korban, Polres Pekalongan kini menyiagakan personel di lokasi kejadian. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, sementara kepolisian bekerja maksimal untuk menangkap pelaku yang identitasnya masih tersamar di balik masker dan helm tersebut.